Pemirsa, Singapura saat ini tengah menghadapi gelombang baru pandemi COVID-19. Angka kasus harian COVID-19 menembus lebih dari 1.000 kasus tertinggi sejak April 2020 lalu. Pada 20 September 2021 tercatat ada 917 kasus baru COVID-19. 832 kasus terjadi di komunitas. 78 kasus di asrama pekerja migran dan 7 kasus impor. Sementara total pasien yang tengah dirawat di rumah sakit saat ini sebanyak 1.055 orang. Lonjakan kasus COVID-19 di Singapura ini terjadi akibat jumlah pelonggaran pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Buntut melonjaknya kasus COVID-19 ini, Singapura menutup pembelajaran tatap muka. Siswa sekolah dasar kelas 1 hingga 5 akan berpindah ke pembelajaran online mulai 27 September hingga 6 Oktober. Dan bagaimana kondisi terkini dan apa saja kebijakan pemerintah Singapura yang dikeluarkan terkait lonjakan kasus ini? Sudah bergabung bersama kami ada Endah Subiantoro, warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Selamat siang, Mbak Endah. Selamat siang, Lovi. Baik, Mbak Endah, ini bagaimana situasi saat ini di Singapura? Situasi saat ini di Singapura masih, kalau saya bilang masih terbilang normal, walaupun kasus tetap melonjak ya. Terus ada penambahan kasus untuk hari ini, kemarin 900, beberapa hari yang lalu bisa mencapai 1.000 per harinya. Baik, apakah betul ini ada pengetatan kembali yang diberlakukan terkait juga sekolah online yang kembali diberlakukan? Iya betul, pengetatan kembalinya untuk sementara sekolah online dan juga beberapa office yang mewajibkan untuk work from home, cuman beberapa masih berjalan seperti layaknya normal. Baik, kabarnya juga ini menghadapi jelang ujian nasional di sana ya. Maka para siswa Betul, di sana diterapkan sekolah online kembali begitu ya? Iya betul, iya. Jadi Dan untuk 2 minggu ini online. Baik, Mbak Endah, dan untuk transportasi umum dan juga restoran atau mal, apakah juga ada pengetatan di sana? Untuk sementara sih masih belum ada perubahan yang signifikan ya, seperti waktu dulu dine in hanya maksimum 2 orang atau berapa, masih seperti kemarin sebelum ada lonjakan, jadi dine in tetap bisa, tetapi maksimum 5 orang. Baik, tidak ada pengetatan yang signifikan walaupun angka hariannya itu bisa menembus 1.000 begitu? Betul, iya. Nah, iya, dimungkinkan karena sudah sekitar 82% itu sudah divaksin penduduk di Singapura. Baik, kabar bahwa UGD dan rumah sakit yang di Singapura saat ini overload, apakah betul? Bagaimana kondisinya? Sementara ini saya tidak mendengarkan kabar itu ya. Cuman memang rumah sakit mencapai 1.000 ya, kira-kira per hari per kemarin. Dan untuk UGD mungkin sekitar masih 18 kalau tidak salah setiap hari, karena kita mendapatkan WhatsApp untuk update berapa jumlah hari ini positif. Dan setelah itu siap berapa orang yang dimasuk UGD, kondisi kritis dan segala macamnya. Cuman kalau ada beberapa kasus sekolah ataupun office yang ada salah satu orang yang positif, untuk sebelumnya sebelum dalam kondisi vaksin itu hampir satu office ini tutup atau sekolah ini tutup, tapi sekarang cukup 1 minggu dan yang swab itu hanya untuk beberapa teman di sekitar 2 meter di antaranya dia saja, atau yang memang bertemu secara langsung dengan dia dalam kurun waktu tertentu aja gitu. Baik, untuk antisipasi apakah memang ada anjuran bagi yang bergejala ringan misalnya untuk isolasi mandiri? Betul, untuk saat ini dikarenakan positifnya sudah mulai bertambah, tapi kondisinya sudah divaksin. Beberapa banyak penduduk yang sudah divaksin, jadinya beberapa dianjurkan untuk isolasi mandiri, tidak ada karantina, kecuali memang yang saya sebutkan tadi, yang durasi 2 meter di sekitar orang yang positif, mungkin ada kemungkinannya untuk karantina gitu. Terkait lonjakan kasus ini, Mbak Endah, apakah ada imbauan tertentu begitu dari Kedutaan Besar Indonesia di sana, khususnya untuk warga negara Indonesia pastinya?
Saya rasa untuk kedutaan besar di sini, mungkin, eee, hanya mengikuti untuk, pemerintah di sini ya, aturan pemerintah di sini bagaimana, saya rasa sudah cukup untuk membuat kita akan lebih siaga lah akan hal ini, gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Enda, sehat selalu di sana. Sama-sama. Pemirsa, kisah tenaga kesehatan COVID-19 yang ingin berbakti pada bangsa sebagai personil TNI Angkatan Laut, seperti apa ceritanya? Informasinya usai jeda.